Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Kak, Oke, jadi di sini aku akan memberikan webinar psikoedukasi tentang faktor penyebab body image dan cara efektif untuk mengatasi body image tersebut. Sebelumnya aku mau nanya nih, ada yang tahu nggak sih apa itu body image? belum Kak, body image itu apa ya? Oke, jadi aku bakal ngejelasin apa itu body image. Jadi body image itu adalah gambaran ideal yang dimiliki individu tentang citra tubuh dia sendiri, seperti pandangan dia terhadap fisik atau penampilan tubuh dia sendiri, serta sikap seorang individu tersebut terhadap tubuhnya dari bagian tubuh manapun yang ada di dalam dirinya. Maka dari itu, body image ini bersifat subjektif karena hanya berdasarkan oleh interpretasi pribadi itu sendiri. Nah, ada yang tahu nggak sih contoh-contoh body image ini apa? Belum Kak, Jadi contoh body image itu seperti uh, aku menganggap diri aku saya cantik, saya gemuk, saya pendek. Itu adalah contoh dari body image. Selanjutnya ada 4 dimensi tentang body image menurut Rice pada tahun 1996. Yang pertama itu ada daya tarik fisik atau physical attractiveness. Jadi remaja mendapatkan pengaruh perkembangan kepribadian antara hubungan sosial dan perilaku sosial. Jadi kecantikan dan daya tarik fisik sangat penting bagi manusia, terutama pada remaja. Contohnya itu biasanya pada masa remaja itu perempuan itu uh, selalu merawat diri dia, terutama fisiknya dengan cara memakai skincare, terus menjaga pola makannya agar fisiknya tetap menarik. Terus selanjutnya itu ada bentuk tubuh atau body image. Bentuk tubuh ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ectomorph, yaitu bentuk tubuh yang lebih tinggi atau jangkung, dada kecil hingga otot-otot hampir tidak terlihat perkembangannya. Yang kedua itu ada endomorph, yaitu bentuk tubuh kebalikan dari ectomorph tadi, yaitu cenderung pendek, gemuk, dan nampak lembut. Selanjutnya yang terakhir itu ada mesomorph, yaitu gabungan antara ektomorph dan endomorph. Jadi bisa saja pada individu itu terjadi bentuk tubuh yang tinggi atau pendek, adanya dada yang kecil atau terlihat kurus atau gemuk dan sebagainya. Selanjutnya ada berat badan atau body weight. Jadi berat badan ini pada remaja itu cenderung khawatir atas berat badannya, uh, terutama pada remaja usia-usia 19 sampai 22 tahun. Jadi terutama pada perempuan itu sangat memikirkan berat badannya. Contohnya ketika dia mau makan sesuatu yang terlalu banyak lemak-lemaknya, dia selalu memikirkan uh, gak mau nanti berat badan gue naik atau sebagainya. Terus yang terakhir itu ada norma perkembangan fisik remaja. Jadi menurut Alkion dan Weiner pada tahun 1978 menyebutkan bahwa remaja mencocokkan tipe tubuh ideal sesuai dengan jenis kelaminnya, sehingga kepuasan terhadap dirinya tergantung pada sejauh mana ia mendekati ideal tersebut. Jadi menurut Elkin dan Weiner, remaja itu merasa tubuhnya ideal sesuai dengan jenis kelaminnya sampai ia merasa puas dengan tubuh ideal dirinya sendiri. Terus selanjutnya ada 3 aspek body image menurut Thompson pada tahun 2000. Yang pertama itu ada aspek persepsi terhadap bagian-bagian tubuh dan penampilan secara keseluruhan. Maksudnya yang seperti yang saya jelaskan di awal, aspek persepsi itu seperti melihat tubuhnya sendiri, seperti
dia bersepsi bahwa dirinya cantik, dirinya tinggi, dirinya kurus, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aspek perbandingan dengan orang lain. Uh, aspek ini uh, aspek ini ada ketika remaja itu atau individu itu membandingkan diri dia dengan orang lain. Contohnya seperti ketika ia mempunyai jerawat, terus orang lain tidak mempunyai jerawat, dia cenderung membandingkan dirinya. Kenapa sih gue jerawatan, kok dia enggak? Padahal makannya hampir sama, atau pola makannya, pola tidurnya, dan lain-lain itu hampir sama. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada aspek sosial budaya. Jadi sosial budaya ini juga mempengaruhi body image seseorang. Terus selanjutnya itu ada faktor yang berpotensi membuat adanya body image yang negatif. Yang pertama itu ada berat badan yang terlalu gemuk. Jadi orang yang mempunyai berat badan terlalu gemuk berpotensi menjadi uh, faktor yang negatif, karena berat badan terlalu gemuk ini bisa menjadi penyakit seperti obesitas. Yang kedua itu adanya gambaran bentuk tubuh ideal yang dipromosikan di media sosial. Jadi seperti contohnya di media sosial Instagram, suatu akun memposting tubuh ideal yang ada, atau gambaran bentuk tubuh ideal. Seperti berat badan pada perempuan itu idealnya 45 dengan tinggi badan 150. Itu adalah yang dipromosin oleh media sosial itu, yang membuat orang yang melihat itu menjadi uh, mempunyai bentuk tubuh ideal yang bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari media sosial yang dia lihat. Terus yang ketiga itu ada keluarga dan teman. Keluarga dan teman ini juga menjadi faktor, bisa berpotensi menjadi faktor yang negatif jika keluarga itu mengomentari individu ini, seperti mengejeknya, seperti contohnya, kok kamu jerawatan sih, kok kamu gemukan sih, dan lain sebagainya, yang membuat individu itu merasa sakit hati dan menjadi insecure. Terus yang terakhir itu ada psikologis yang ada pada individu tersebut, seperti selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya itu ada dampak atau efek dari adanya body image negatif, antara lain. Yang pertama itu ada kesehatan fisik. Terjadi diet yang ekstrim, gangguan makanan yang mengakibatkan terjadinya gangguan pada pencernaan, operasi plastik, dan penyalahgunaan obat. Jadi di sini dampak negatif yang ada pada kesehatan fisik itu, kalau dia melakukan diet yang ekstrim atau yang berlebihan, akan membuat menyiksa dirinya. Terus terjadinya gangguan pada pencernaan. Terus ada operasi plastik yang membuat dia mempunyai ideal tubuh yang ia miliki, dan dia memutuskan untuk operasi plastik dan penyalahgunaan obat yang terlarang atau yang tidak bagus untuk kesehatan fisiknya. Terus yang terakhir itu ada pada mentalnya. Jadi terjadinya penilaian diri yang negatif dan selalu mencaci dirinya sendiri, dan mengakibatkan individu itu menjadi depresi. Terus di sini ada manfaat adanya body image. Contohnya pada remaja atau mahasiswa itu yang sering berolahraga, ia mempunyai manfaat yang bagus terhadap tubuhnya sendiri atau fisiknya. Ia menjadi lebih sehat dan bugar, serta mempunyai hidup yang lebih terstruktur dan pola makan yang sehat atau pola hidup yang sehat. Selanjutnya itu ada tujuan remaja harus mempunyai body image. Jadi tujuan kita harus mempunyai body image itu ada agar mempunyai kepercayaan yang tinggi antara citra tubuh diri sendiri dan menerima semua kekurangan atau kelebihan yang ada pada tubuh kita, yang akan membuat kita menjadi lebih bahagia melihat tubuh kita sendiri. Jadi
tujuannya ini bisa membuat kita menjadi tidak insecure lagi dan menerima bentuk tubuh kita apapun itu bentuknya. Lalu di sini ada data penelitian body image positif dan negatif pada remaja putri akhir usia 19 sampai 22 tahun. Jadi saya menemukan jurnal tentang penelitian body image positif dan negatif di penelitian sebelumnya. Jadi berdasarkan salah satu penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa 63% mahasiswa atau remaja akhir mempunyai body image yang negatif dan 37% mempunyai body image yang negatif, yang positif. Selanjutnya itu ada tips and trick agar percaya diri pada tubuh sendiri. Jadi yang pertama itu mempunyai teman yang membawa kita ke hal yang positif. Contohnya itu ketika kita sedang insecure, kita membutuhkan teman. Nah, kita itu membutuhkan teman yang positif. Jadi ketika kita insecure, dia tidak menjudge atau merendahkan kita, justru malah memberikan saran atau sesuatu yang membuat kita menjadi lebih percaya diri lagi dan tidak insecure. Terus yang kedua ada menjelaskan hal yang positif pada orang yang mencaci tubuh kita. Contohnya ketika orang menyebut mencaci kita. Contohnya, kok lu jerawatan sih atau yang lain-lain. Jadi kita menjelaskan hal yang positif pada orang tersebut. Tidak hanya kenapa kita jerawatan dan kita bisa memberikan hal-hal positif yang lain pada dirinya agar tidak hanya melihat tubuh kita saja. Terus yang ketiga itu tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Terus yang keempat, terus berkarya dan berprestasi yang membuat diri kita semakin percaya diri. Jadi kita tidak hanya terfokus pada diri kita, kekurangan kita yang ada pada diri kita, kita juga bisa berkarya atau berprestasi yang membuat kita merasa tubuh kita mempunyai kelebihan juga di hal yang lain, jadi membuat kita lebih percaya diri. Terus ada tidak mengkritik diri sendiri dengan hal yang negatif, jadi kita harus menjauhkan perkataan-perkataan yang membuat diri kita itu menjadi lebih insecure atau menjadi tidak percaya diri. Nah, yang terakhir itu ada selalu bersyukur. Jadi kita harus selalu bersyukur atas bentuk tubuh yang kita miliki atau ideal tubuh yang kita miliki yang akan membuat kita menjadi percaya diri lagi dan bisa berkarya lebih lebih bagus dari yang sebelumnya. Oke, sekian dari webinar saya pada pagi hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.